Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dapur. Ketemu lagi sama saya, Mak Dian. Kali ini kita adanya di dapur saya sendiri ya, di dapur baru saya nih, Mak Dian Brownies. Spesial nih gue packing. Ini teman gue nih ya, pengen banget nih, baper. Nah ini baper, ini produk-produknya Rumah Rama. Spesial gue packing buat lu nih, makanya lama tadi. Iya, ada apa aja nih? Nah ini ada susu, yogurt, cemilan kue kering, bakso aci, bakso aci ya. Saya gagal diet ya. Nggak usah diet, pokoknya kalau udah ketemu produk aja. Simpan dulu. Kita simpan dulu. Nah, sekarang ini udah lama banget sih nggak ketemu, berapa tahun ya? Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah ya ini. Kita dari temenan dari kapan ya? Dari kapan sih? 2012 ya? 2012 ya? Oh, dari 2012. Sekarang udah 2000 berapa mas? 2021. Masya Allah dah 8 tahun ya? Iya. Masya Allah, kangen banget. Ini tuh salah satu teman seperjuangan saya waktu saya merintis online shop di Instagram. Terus juga Mak Dian ini juga sama waktu itu kita bareng-bareng ya. Main di online Tapi shop. kamu duluan yang udah follower gue. Masya Allah, nggak juga. Udah. Sebenarnya kita mau buka dulu. Iya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Udah. Nggak apa-apa, nanti ini buat potong-potong juga Pak. Lanjut aja. Oh iya, sebelum ini kita mulai perbincangan kita sore hari ini. Kita sambil baking ya. Pokoknya tapi yang gua mau datang. kenalin dulu Oh, Mak. iya. Ini nih sahabat saya, ini namanya Mak Dian. Kenalan dulu dong. Oh iya, saya Madian, temannya Julia dari dulu deh, pokoknya udah lama banget deh. Dan kita udah lama gak ketemu nih, lagi kangen-kangenan sambil mau bikin brownies ya. Iya, jadi itu kebetulan, jadi memang udah dari kemarin-kemarin sih kepikiran pengen main ke Mak Dian, cuman kedua nggak jadi mulu karena memang PSBB ya kan, ini juga apa namanya pembelajaran anak sekolah online juga lagi padat-padatnya, jadi pas Malu nggak mama ya? Ya mama. Jadi pas ketemu waktu luang udah aku sempetin deh, walaupun hari ini lumayan terlambat juga sih, maaf ya. Yang akhirnya kita ketemu Ya, lagi ya. alhamdulillah. Masya Allah. Gimana nih, gimana? Nah, ini karena aku tahu ini Mak Dian ini betul-betul spesialis bikin brownies enak nih, dan gue mau langsung curi ilmu sih sebenarnya. Pengen minta ilmu langsung bikin brownies tanpa mixer gitu. Bisa kan Mak? Buat Bisa. Nah ini nih yang lagi kekinian juga nih, pakai sekat kayak gini. Terus diisi topping-toppingnya tuh yang oke-oke banget deh. Tapi ini nggak ribet kan ya? Nggak ribet. Kalau buat Simpel pemula banget, pokoknya simpel, nggak terus susah ya. bahannya mudah dicari. Pokoknya Ini cuma segini doang bahannya. iya bahan Beneran bisa bikin brownies kayak gini? Nah bisa, pasti bisa. Semua bisa ternyata. Jadi buat teman-teman yang mau langsung mau belajar kursus bikin kue, nggak hanya brownies ya kayaknya ya, semua yang berbau baking itu Mak Dian kayaknya jagonya, karena dia lulusan apa ya? Aku lulusannya komputer Oh, sebenarnya. Jadi bukannya sekolah Iya, baking, tapi sekarang maksudnya masih- cara legalitasnya ada masih ya, sekarang masih sekolah di profesinya. Indonesia Patisserie School, dan aku juga masih ngajar online. Nah, jadi gitu. ilmunya bukan ilmu abal-abal kan, maksudnya bukan ilmu yang cocok logi gitu, cocok-cocokin aja gitu. But itu memang udah ada ilmunya, jadi jangan khawatir, semuanya Ya. resmi ya Oke. ilmu-ilmunya. Langsung aja Gimana? Kita langsung aja ini. Ayo, Apa nih? ini apa itu? Telur dipecahin. Gue jujur aja ya Mak, ini tuh nggak bisa banget bikin kue. Tuh jatuh. Pakai apa ya? Getok aja ini. Terus nanti ininya langsung gini. Oh,
Nih, oh ya, jadi nih ada ilmunya nih ya. Gimana? Kalau mecahin telur, pecahin dulu satu di wadah yang ini. Terus baru kita tuang. Biar kalau misalkan busuk nggak biar nggak nyampur, biar nggak rubuh bahan. Iya. Oke, betul juga ya. Nice tuh. Jadi kita tes dulu. Kita udah cuci tangan ya ini ya. Udah cuci tangan, udah steril insya Allah. Berarti ini kita tahu ini bagus, baru tuangnya. Iya, bakso utama. Terus lagi. Ini kita bikin apa namanya brownies tanpa mixer rasa coklat. Topping apa? Topping coklat. Topping coklat, almond. Pikirin sekarang gula halusnya. Oh ini nggak dikasih dulu. Ini semua. Ini berapa gram? Ini 130. Wow, terus juga ya bikin dikocok. Kocoknya muter aja Oh. atau ada tekniknya? Muter aja, Asal pokoknya aja ya. sampai tercampur aja. Saya tuh paling susah banget. Pokoknya belajar semua bikin ini kue. pasti bisa bikin. Gitu. Nggak punya mixer bukan jadi halangan kita buat nggak bisa bikin brownies ya. Apalagi buat anak-anak ya, ngurangi jajan di luar. Jajan di luar. Dan bisa juga dijadiin jualan. Bisnis ya. Jadi peluang bisnis nih kayak gini nih, bikin brownies murahan ala rumah lah ya. Ini Terus ini emang sengaja disatuin coklat. iya karena sama-sama Ini apa? Tepung terigu. berapa gram tadi? Tepung terigunya ini 125. Kalau si coklatnya? Coklatnya sesuai selera aja. Gitu. Tapi kalau pahitnya gimana? Enggak, kalau Udah mulai berat. terus basicnya Nih, jadinya udah kayak gini nih. Gampang banget. Kok kepikiran jualan brownies tadinya gimana nggak? karena anak-anak aku kan suka coklat terus mana ya brownies tuh benar-benar kalau di makan tuh menenangkan. Iya sih, menghilang stres nih ya. Coklat Iya. itu mengandung apa ya? Mengandung Apa ya? penghilang stres. Ada di Google juga sih, karena dia juga gitu kalau agak Udah kental gini ya. kita aduknya pakai ini biar lebih mudah. Pakai spatula. Cepet kan? Iya. Oh gini doang udah. Terus habis itu dibakar, panggang. Iya. Kita nyalain dulu ovennya. Udah itu. Terus ini Frizzy brownies apa Mak Dian brownies sih Mak sekarang? Dian brownies, brownies. Tapi setahu aku dulu tuh namanya Frizzy brownies ya Mak? Iya dulu Terus Frizzy sekarang ganti brownies. ceritanya. Sekarang Mak Dian brownies. Kalau Frizzy brownies itu untuk produk yang dingin-dingin. Gitu. Terus yang membedakan brownies Mak Dian sama yang lain apa Mak? Dengan bahan yang mudah dicari, nggak apa namanya, cara ngolahnya dan bahannya itu bisa jadi sesuatu yang enak banget pokoknya. Ini bahannya tuh mudah dicari dan harganya itu bisa terjangkau, tapi dengan sentuhan dan rasa yang wow. Terus kalau misalnya Mak Dian bikin pengajaran atau kelas online bikin brownies ini, terus nanti kalau orang jualan juga berarti saingan makin banyak dong. Kan Terus gimana tuh? rezeki itu sudah Masya Allah, udah diatur ya. diatur. Jadi nggak usah takut ya, Nggak usah walaupun takut. banyak pesaing. Iya, pasti. ini kok ada yang udah ikut kursus, Nah. udah ikut kursus Ya, aku kelas terus kesinian? semua. Iya gitu. Tapi ya dia tetap Apa? setiap seminggu sekali ya, hampir seminggu sekali tuh order. Padahal dia udah ikut kursus, udah ikut ini.
Oh, udah beli bukunya. Oh ya, ada bukunya juga ini. Oh iya, waktu itu Mak Dian juga pernah nulis buku ya kalau nggak salah ya? Iya, ada bukunya juga, Brownies Legendaris. Masya Allah. Ala Frizi Brownies. Keren banget sih Mak. Ini kalau boleh Sama, tahu ini aku sehari juga. berapa ini orderan Mak biasanya atau hitungannya bagaimana? Orderannya. Gue nggak mau nanya omset deh, sensitif soalnya. Udah nggak apa-apa, saya juga paling resah kalau ditanyain omset. Jadi saya tanya aja sehari orderannya berapa banyak gitu lah. Kalau untuk berapa pengiriman? Kalau untuk browniesnya aja paling enggak tuh kita pokoknya sehari itu produksi sekitar 2 kali ini tuh 24 loyang. 24 loyang tuh. Kan masih ada juga produk-produk yang lain. Kayak bombolini, terus roti-rotian, roti-rotian, terus ada juga fettuccine. Oh, fettuccine juga? Iya, fettuccine juga ada. Terus kue-kue ulang tahun bikin nggak sih? Enggak, karena kita tidak ini nggak di perang udah ya. Kalau gue sayang soalnya. Nah, ini pasang. Nah, oh abis ini dipasang, oke. Pasang sekatnya. Oh kirain tuh kalau udah mateng Mak, biar dipecahin gini, dipotong gini. Oh ternyata tuh ini begini. Ini jadi kita nggak usah motong-motong. Iya ya, asik ya. Jadi kalau bagi-bagi juga udah ada takarannya, gitu nggak boleh perebutan. Jujur aja aku tipe orang yang insecure kalau ketemu orang yang jago bikin kue, karena aku nggak bisa bikin kue sama sekali. Karena udah mikirnya ribet gitu, takutnya kan kalau kue itu katanya takarannya berat dikit atau kurang dikit itu bisa bantat, gagal. Tapi kan kalau brownies itu memang kue bantat. Oh gitu. Kalau nggak bantat itu cake. Jadi kalaupun gagal, kalaupun gagal jadinya kue bolu. Kalau nggak gagal jadinya brownies gitu. Jadi kalau pokoknya kalau brownies yang berhasil itu dia harus bantat. Betul. Gitu. Sebenarnya brownies itu memang kue bantat gitu. Iya, brownies itu kue bantat, ada sejarahnya. Nanti gitu kita bahas lagi di konten berikutnya. Siap. Baiklah, sekarang kita langsung aja panggang si browniesnya. Sambil nunggu browniesnya dipanggang, kayaknya ada sesi tanya jawab nih kayaknya. Sayang soalnya kalau udah sampai sini, terus kita nggak sharing-sharing ilmu dari Madian. Nih Mak, gue mau nanya-nanya boleh dong? Boleh. Kita sorry ya ngomongnya gue dulu, karena kita juga kan dulu dari dulu ya. Terus gue manggil dia tuh emak, karena kita tuh dulu di online tuh semuanya manggil emak ya. Sama online tuh mak gitu. Akhirnya jadi akrab Madian deh. Nah ini nih Mak, usaha ini kan tadi lo rintis dari 2013. 2011 udah mulai tuh. Itu awalnya kalau boleh diceritain tuh kenapa sih milih jualan brownies? Tadinya kan memang background gue tuh nggak bisa apa-apa. Bener-bener tuh nginjek dapur aja tuh cuma kalau mau makan sama udah gitu doang. Terus akhirnya waktu itu kan aku kerja di asuransi itu ya, perusahaan asuransi. Terus karena panggilan sesuatu, mau hijrah ibaratnya, bismillah kita keluar, karena waktu itu mau jujur karena mau lepas dari riba. Kita ya udahlah, pokoknya keluar dulu. Nah jadi tuh aku berpikirnya mau apa belum tahu jadi berpikirnya bukan nanti bagaimana, tapi bagaimana nanti. Ada Allah, ya udah. Akhirnya bismillah keluar kerja, benar-benar nggak punya, ibaratnya nggak punya keterampilan apa-apa. Ya udah, akhirnya aku dulu keluar kerja. Terus pas keluar kerja mikir, tadinya kan ngurus anak doang nih, tapi lama-lama bosen kan, penghasilannya juga kan hanya dari pihak suami aja. Terus akhirnya ya udah, ngapain ya, akhirnya bikin kue, tapi bikin kue nggak masak air aja gosong. Masak air aja gosong. Tapi setelah dipikir-pikir,
semua itu bisa karena terbiasa. Alah, bisa karena biasa. Itu kuncinya ya. Jadi itu semua itu bisa karena terbiasa. Masalahnya itu kita mau atau enggak. Udah, masalahnya itu hanya kita mau atau enggak. Ya udah, akhirnya ciptain peluang sendiri ya. Ciptain peluang sendiri. Jadi nggak nunggu peluang, tapi dia yang menciptakan peluang sendiri. Iya, kita yang menciptakan peluang sendiri. Akhirnya nemulah itu brownies, karena brownies itu makanan menurut saya itu makanan mewah dan anak-anak itu suka, anak-anak dan perempuan suka. Market yang paling gampang itu kan anak-anak dan ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Jadinya makanya buat brownies. Terus apalagi? Udah ya. Sikat ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih produknya apa aja sih yang dijual, Mak? Produknya nih. Ini nih produknya. Nih, produknya tuh ada ini nih. Ini brownies. Ini brownies, ini juga brownies. Memang produk utamanya itu brownies, namanya aja Madian Brownies ya. Madian Brownies. Namanya brownies, tapi belum tentu yang dijual brownies doang. Karena ada beberapa ada juga beberapa, ya. ada bombolini. Jadi kita tuh harus berkembang. Iya, inovatif. Ya kan? Inovatif. Jadi kalau apa yang lagi happening, udah bikin gitu. Iya, Kemarin apa lagi ya, happening Korean garlic ya kan? ya udah bikin juga. Kemarin saya coba nyobain juga dan order juga, lumayan enak. Jadi kita tuh kalau udah sekali nyemplung usaha, itu tuh otak kita akan dipaksa mikir. Betul. Apalagi kalau udah omset turun, itu memotivasi ya. Kita naik lagi, gimana caranya bisa naikin omset. Nah, apapun caranya ya kita lakuin. Ya, salah satunya itu bikin varian produk-produk terbaru. Ada bombolini, ada fettuccine, terus ada roti kasur. Banyak banget ya. Iya, jadi kursus di aku juga bisa. Buat yang nggak bisa bikin kue, solusinya bisa kursus juga. Jadi Madian ini juga nyiapin jasa kursus online ya, buat ibu-ibu yang nggak punya keterampilan baking atau pastry, mungkin bisa belajar langsung sama Madian. Bisa belajar roti, belajar nanti aku masukin linknya di description box. Jadi buat teman-teman bisa nanti aku arahin ke Madian. Dari yang nggak bisa apa-apa itu sampai sekarang tuh ada yang punya usaha yang reseller browniesnya itu di mana-mana. Masya Allah. Jadi emang apa ya? Daripada nggak pelit loh. Aku mikirnya gini. Kan kalau kita jualan itu kan sebenarnya apalagi resep ya kan, kita nggak mau sharing dong ke orang karena itu kan ilmu kita gitu. Nah ini justru kebalikannya, justru Madian ngebagi resep ilmunya ke semua orang supaya orang bisa ikutin jejaknya, atau orang-orang bisa bikin brownies juga yang enak, walaupun nanti bakalan banyak pesaing tumbuh gitu, tapi dia enggak gitu. Open heartnya itu besar banget gitu. Lu nggak semua pedagang kayak gitu. Keren sih. Tapi justru malah tambah berkah ya, karena udah jadi wasilah banyak orang, terus orang juga dari ilmu yang Madian kasih orang bisa punya penghasilan juga, punya usaha. Syukur-syukur usahanya bisa berkembang, bisa menciptakan lapangan pekerjaan lagi. Ya Masya Allah. Jadi itu kalau kita ngelihat usaha orang lain sukses tuh nggak usah ini. Jadi yang ada tuh kita doain, semoga usahanya makin berkah, makin maju, karena doa itu kan balik ke yang mendoakan, balik ke diri kita sendiri. Jadi buat kalian jangan takut kompetitor, nggak ada saingan, nggak ada kompetitor ya, semuanya kita doain baik-baik semua. Jadi gimana kita ngejemput rezekinya aja. Betul. Nah terus fase corona ini, nah kalau saat ini kan lagi corona nih Mak, udah hampir setahun nih kita di fase corona, PSBB segala macam, itu ada penurunan nggak sih? Alhamdulillah kalau saat corona ini malah kita tuh meningkat. Masya Allah, karena online kali ya. Iya, karena online orang jarang ketemu, dia kan mau kasih kirim ke orang yang dia sayangi, berbagi happy seperti. Ini tagline-nya berbagi happy. Ini juga oke loh, lucu ya kan. Ini bagus banget buat hampers atau hadiah bingkisan ke keluarga atau teman-teman terdekat. Lucu sih, aku juga. Terus jadi kan nggak bisa ya, kalau nggak bisa ketemu, iya bisa kirim-kirim ini makanan, itu juga kirim ini
Baper. Masya Allah, ini dagangan saya Bu. Ini sengaja saya bawa ke sini. Memang kebetulan Mak Dian tuh pengen Pengen baper. Terus aku pikir ya udah aku punya produk-produk lain, aku suruh cobain dia juga. Siapa tahu kan doyan terus bisa repeat order lagi. Iya. Sama-sama mendukung atau mensupport ya Oh, bisnis mensupport. teman-teman. Aku juga gitu sih, kalau ada teman-teman yang jualan, insya Allah aku bantu beli juga, walaupun kita nggak bisa bantu promosiin, minimum bantu beli juga gitu ya. Syukur-syukur bisa bantuin promosi juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa saling berkembang Amin, bareng amin. gitu. Nah terus ini nih Mak, kan selama pandemi ini banyak ibu-ibu, kaum ibu-ibu nih mengeluhkan pendapatan suami udah berkurang, ada juga yang suaminya kena PHK, terus gajinya dipotong, kan banyak tuh sering curhat banget sama saya, aduh teh suami saya di PHK, terus gajinya kena pemotongan segala macam, sedangkan kebutuhan meningkat, tapi dia bingung mau usaha, mau mulai bagaimana, mau mulai dari mana, itu masih banyak yang gamang dan meraba-raba. Nah, Mak Dian punya tips nggak sih buat ibu-ibu yang masih galau atau masih ragu-ragu buat ngelangkah ini? Tipsnya apa sih biar mereka tuh mantep gitu untuk ngambil tindakan? Kalau misalkan itu memang kita sih harus kreatif ya, harus kreatif. Kalau misalkan memang belum punya modal atau Nah itu sih permasalahan biasanya di modal ya, alasannya mama tuh aduh saya nggak punya modal gitu. bisa juga kan kita kayak kalau ngejualin ini bisa nggak sih kayak reseller? Boleh. Nah Jadi di rumah Tama juga sebenarnya ada konsep yang buat marketer ya, atau dia jatuhnya nanti kita akadnya wakala, biasanya perwakilan, bisa jualin dulu produknya baru nanti dibayar setelah sudah laku. Nah itu. Jadi sebenarnya ya balik lagi sih ke kitanya ya. Kalau kitanya mau berusaha terus nyari peluang atau kreativitas, Iya, insya Allah ada aja ya rezekinya. Jadi juga ini banyak itu belum tentu cukup kalau kita tuh kurang bersyukur. Sedikit itu belum tentu kita kurang kalau kitanya nggak. Masya Allah, berarti bersyukur itu Ini paling intinya penting. bersyukur. Ini juga kan bisa kan ya jadinya kalau baper ini semua. Bisa. Produk-produk rumah tangga sebenarnya Jadi paling itu- gampang sih, maksudnya karena kan nggak perlu modal buat baking segala macam Terus kan. kayak tadi itu bikin brownies itu kan modalnya itu cuma telur, 2, terigu, sama Sama coklat gula, bubuk dan coklat blok, udah sama gula. gula halus Kita ya. aduk-aduk. Nah kalau misalnya tadi kan kita bikin segini ya kotak ini tuh berarti ini kalau dijual kurang lebih berapa? Ini kalau dijual itu kita tergantung target marketnya siapa. Anggaplah rata-rata range-nya berapa Mak? Kalau di Mak Dian ya ini 110.000. 110.000 padahal modalnya kurang dari segitu ya. Bikin satu ini aja box aja mungkin bisa menghasilkan di atas 20.000 mungkin ya. Iya, di atas Tuh, buat jajan anak di rumah ya cukup lah. Kalau banyak kan kali banyak kali sering, masya Allah. Terus juga kalau buka handphone tuh nggak usah kepo status orang, jadi mendingan kepo resep-resep. Nah resep-resep tipsnya ya. Jadi jangan suka stalkingin, apalagi gibahin. Iya. Aduh jangan deh Mak. Pokoknya waktu kita tuh sayang banget kalau cuma buat digunain hal-hal yang nggak penting. Nah kayak gini tuh manfaatin betul media sosial itu mumpung penggunanya lagi banyak ya, trafficnya lagi tinggi banget karena orang PSBB di rumah, manfaatin tuh buat bisnis, buat cari peluang, cari resep-resep ya kan. Pokoknya cari yang bermanfaat. Dan kalau kita nanti nih kalau kita udah bisa jualan kan kita juga bisa memperkerjakan orang, kita bermanfaat bagi manusia jadi lainnya. wasilah kebaikan ya kan, buat banyak orang, masya Allah. Terus nih boleh nggak di-share kalau misalnya orang yang nggak punya keterampilan, kayak dulu kan Mbak Dian nggak punya keterampilan, cuman kalau kursus online tuh kayaknya kurang puas nih, karena nggak ada gurunya, nggak ada mentornya, terus kalau mau nanya-nanya lagi kayaknya nggak kurang srek gitu. Nah Mbak Dian katanya kan punya kursus, kalau boleh tahu itu sistemnya bagaimana? Kalau khusus di aku tuh cukup bayar 1 kali bisa nanya selamanya. Masya Allah, berarti bisa itu nanya selamanya, hidup dibimbing ya? seumur hidup. Jadi bayar sekali aja, tapi nanyanya tuh sampai bosen, sampai bisa pokoknya, sampai bosen. Terus jadi itu benar-benar dibimbing dari
bahan apa sih yang digunain sama Mak Dian, terus resepnya, videonya, tutorialnya semua lengkap ada. Pokoknya bener-bener dari yang nggak bisa apa-apa tuh sampai bisa sampai jadi ya. Sampai jadi. Dan banyak yang jualan brownies tuh dari bener-bener dia nggak bisa apa-apa sampai punya reseller di mana-mana. Sampai ada yang omsetnya berapa waktu itu? 2M. Masya Allah, Mak Dian langsung, wow, amazing. Kita tuh apa ininya tuh 2M. bahagia banget dengernya tuh. Jual Iya brownies Mak, doang. omsetku 2M. Pokoknya adalah Masya ini Allah, keren banget sih. Ya. 2M dia 1 bulan. Mungkin sekarang tuh dia sudah selain karena dia omsetnya tuh 2M dari brownies, dia akhirnya buka ini juga rumah makan. Dialihkan lagi uangnya apa ininya buat rumah makan. Dia ikut kursus sama Mak Dian itu 2019 Oktober. Itu awal daftar kursus itunya berapa Mak Dia? Waktu itu dia ikut yang offline karena waktu itu belum pandemi kan. Itu 500.000. Itu modal 500.000 aja kursus offline. Kursus offline bisa itu offline. Omset 2M. Dia ikut 4 materi kan. Jadi 500.000 itu 4 materi. Nah biasanya programnya itu dibuka setiap hari atau kalau offline itu dia kan waktu itu di tempat kursus lain, jadi aku ngajar di sana. Terus kalau yang online tuh bisa langsung daftar ke nomornya Mak Dian, akan dibimbing. Gitu. Masya Allah. Ini kayaknya wanginya udah enak banget nih Mak. Apa udah matang nih? Kayaknya sebentar lagi udah matang nih brownies kita. Sebentar lagi bunyi. Sebentar. Bang, ini kalau kepanjangan, ini loh ngekatnya lama loh. Nih udah matang nih ya. Tuh, cantik kan? Cantik, wangi, ini semerbak. Ini coklatnya. Pengen ngemil ini buat teman makan, teman minum kopi atau ngeteh nih pas banget. Ini berarti tinggal yang tergoda sih. Ini tinggal berarti kasih kopi Milo itu ya. Terus habis itu di packing ke sini, pulang deh. Buat anak di rumah bilangnya buatan mama. Padahal buatan Mak Dian. Tadi kan kamu makan. Iya sih, macam doang. Apa lah ya. Berarti aku berhasil. Ya, bikin browniesnya gampang banget. Yang main ke Mak Dian harus bisa bikin brownies. Keren. Terus quotes terakhir nih Mak buat para ibu-ibu di rumah, buat pemula yang mau usaha, ada tips atau quotes nggak nih? Jangan pernah takut untuk mencoba. Bukan semua itu bisa karena terbiasa. Bisa karena biasa. Iya, kita bangun habit yang bagus. Sip. Oke lah. Baiklah kalau gitu, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channelnya Rumah Tama dan Review Brownies. Nanti aku masukin description boxnya untuk link kursus online-nya Mak Dian. Oke, gitu aja. Sukses ya. Sukses bersama. Sampai jana. Amin. Amin. Sehidup sesurga. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Nah, gitu aja. Mungkin sharing-sharing dari kita hari ini. Makasih banyak Mak Dian. Sukses terus. Kamu aku kedatangan. Jazakallah khair. Adalah teman hijrah dari nol. Hijrahnya duluan dia sih. Aku belakangan. Masih ini banget. Tapi aku terinspirasi dari Mak Dian. Sama-sama, ini juga sangat menginspirasi sekali. Amin. Alhamdulillah. Jadi semangat ya, semangat ya. Semangat mama, pokoknya the power of mama ya. Iya. Oke, baik gitu aja perbincangan sore hari ini dengan Mak Dian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita juga masih pakai ilmu. Kalau misalnya teman-teman mau rekomendasiin resep atau menu atau ada informasi lain, boleh tulis di komen ini. Oke, gitu aja. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.